Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Biarlah setiap kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Sebab orang yang berharap hanya kepada Tuhan akan mengalami pertolongan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan atau membutuhkan pelayanan konseling, pelayanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, pelayanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, Saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim pastoral dan tim dokter gereja kita siap melayani Bapak Ibu Saudara. Memberi persembahan merupakan wujud dari ibadah kita kepada Tuhan. Bagi saudara yang rindu menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun media sosial berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara tidak ketinggalan informasi mengenai pelayanan dan ibadah di gereja kita. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini. Saya percaya setiap kita mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan setiap hari. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari saat sekarang ini kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau memuji menyembah Dia. Allah yang hidup, Allah yang setia. Amin. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat waktu yang indah ini di mana kami bisa kembali bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan kasih setia Tuhan hari lepas hari dalam hidup kami. Baik biar Tuhan saat ini Tuhan, saat kami naikkan pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan, lawatan Tuhan mengalir, kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, dimanapun anak-anak Tuhan berada saat ini. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu terus bekerja bagi setiap kami, kasih-Mu terus mengalir bagi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa ibadah kami dari awal penenggahan hingga akhirnya, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebab kami punya Bapa yang baik, Bapa yang merancangkan yang terbaik dalam hidup kami, Bapa yang setia dalam setiap jalan-jalan hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Nyanyikan sekali lagi. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku
semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Angkat tangan kita nyanyikan. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Mari sekali lagi nyanyikan Bapakku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Katakan, Kaulah Bapakku yang baik. Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan. Penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Sekali lagi dengan segenap hati kita nyanyikan. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita memasuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Amin. Sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami memasuki gerbang-Mu dengan hati yang bersyukur Tuhan. Haleluya.
Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Katakan kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Kami memuji Allah yang kasih setianya besar bagi setiap kami. Yes, haleluya. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan silakan duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita lebih lagi untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab sungguh besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Amin. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari saudara sekali lagi nyanyikan pujian ini dari awal. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan
Demikian Engkau menuntun langkah-langkah kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Katakan, Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. sekali lagi katakan, Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Mari saya ajak kita nyanyikan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Katakan, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu Tuhan, itu kerinduan kami. Mari sembah Dia. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Oriala basyahandala bakuriala bashandala. Yahandala bakuriala bashandala. Yahandala bakuriala bashi makuriala bashi makuriala bashi makuriala.
Makuria la Bashahanda la Bakuria la Bashahanda la Bakuria. Yahanda la Bakuria la Bashi Makuria la Bashi. Hira la Bashi Makuria la Bashahanda la Bakuria la Bashahanda. Yahanda la Bakuria la Bashahanda la Bakuria la Kihinda la Bakuria la Bashahanda la Bakuria la Hi Makuria la Bashi Makuria. Yahanda la Bakuria la Bashahanda la Yahanda la Bakuria la Hallelujah, 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 Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kasih anugerah-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh memasuki bulan yang baru, bulan yang ke-10 di tahun 2023. Semua karena kasih anugerah daripada Tuhan. Berkati hari ini kami dengan kebenaran firman Tuhan. Biar kami menerima rema daripada Tuhan. Urapi hamba-Mu dan semua umat Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang ke-10 di tahun 2023 ini. Saya percaya semua karena kasih anugerah daripada Tuhan. Hari ini saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema memiliki iman yang teguh. Mari kita akan membaca firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-5 ayat 24 sampai 34. Markus pasal yang ke-5 ayat 24 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang kali diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya,
Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Ayat 32, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang memiliki iman yang teguh. Kita belajar dari seorang perempuan yang telah mengalami pendarahan selama 12 tahun, saudara. Kisah ini dicatat dalam 3 kitab Injil, yaitu Matius, pasal yang ke-9, ayat 20 sampai 22. Markus, pasal yang ke-5, ayat 24 sampai 34 yang tadi sudah kita baca. Dan juga Lukas, pasal 8, ayat 43 sampai 48. Dengan kata lain, saudara, para penulis kitab Injil diilhami oleh Roh Kudus untuk menekankan akan pentingnya kisah mujizat dari perempuan pendarahan selama 12 tahun ini. Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-26 menjelaskan bahwa sebelumnya perempuan ini sudah berusaha melakukan, saudara, berbagai cara, bahkan sampai semua yang dimilikinya habis. Tetapi penyakit yang dideritanya tidak mengalami kesembuhan, saudara. Jadi fakta dari perempuan pendarahan ini adalah 12 tahun mengalami penyakit pendarahan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seorang wanita yang telah 12 tahun sakit pendarahan yang berhubungan dengan haidnya. Jadi dia mengalami menstruasi terus-menerus, pendarahan, saudara. Sudah pergi ke banyak dokter, tetapi tetap tidak sembuh, malah semakin menderita. Semua hartanya sudah habis untuk biaya berobat. Bisa disimpulkan bahwa perempuan ini sudah sangat-sangat menderita. Suatu hari, saudara, ketika Yesus sedang dalam perjalanan ke tempat Yairus untuk menyembuhkan anak perempuan Yairus, maka perempuan yang menderita pendarahan ini menjamah jubah Yesus. Matius dan Lukas menjelaskan lebih detail bahwa perempuan ini menjamah jubah Yesus. Perempuan ini menjamah jubah Yesus karena jubah itu berbicara soal kuasa, otoritas. Berbicara tentang perlindungan, pembelaan. Serta berbicara, saudara, soal kesembuhan. Ia percaya dengan menjamah jubah Yesus maka ia akan sembuh. Jadi saudara, di tengah-tengah penderitaan, kesedihan karena kehilangan segala hartanya serta sakit penyakit yang sedang ia alami, ternyata wanita ini masih memiliki iman yang teguh, saudara. Puji nama Tuhan. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 22 bagian A dan 23 kita menemukan kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saudara, dari nats
yang kita baca ini, kita mengetahui bahwa kita harus datang menghadap Tuhan dengan iman yang teguh, sehingga kita bisa menikmati semua janjinya. Perempuan saudara yang 12 tahun mengalami pendarahan ini saudara memiliki iman yang teguh. Ia yakin asal menjamah jubah Yesus, ia akan sembuh. Dan benar saudara, ia melihat mujizat itu terjadi saudara. Dia disembuhkan secara ajaib. Oleh karena itu pada hari ini kita akan belajar dari iman yang dimiliki oleh perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Bagaimana dia bisa mengalami kesembuhan. Ada 4 hal yang harus kita lakukan, yang kita belajar seperti yang dimiliki oleh perempuan yang sakit 12 tahun ini. Dia memiliki iman yang teguh. Yang pertama saudara, hal yang pertama saudara, menerima firman atau rema yang daripada Tuhan. Dikatakan saudara dalam Markus pasal yang kelima ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ini hal yang pertama yang juga harus kita miliki saudara. Kita harus belajar saudara seperti wanita pendarahan ini. Menerima firman, rema yang dari Tuhan. Dikatakan dalam Markus pasal yang kelima ayat 27. Perempuan 12 tahun ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, ia telah mendengar tentang mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Saudara, kata mendengar dalam bahasa aslinya menunjukkan bahwa ia telah mendengar berulang-ulang kali. Saya ulangi sekali lagi. Kata mendengar dalam bahasa aslinya menunjukkan bahwa ia telah mendengar berulang-ulang kali. Jadi karena perempuan ini telah mendengar berulang-ulang tentang Yesus, tentang mujizat-mujizat yang ia lakukan, maka ia tergerak untuk mendekati Yesus. Dengan kata lain, iman teguh yang dimiliki perempuan pendarahan ini, ia peroleh, ia dapat dari firman yang ia dengar secara terus-menerus. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Untuk dapat menerima saudara firman daripada Tuhan, maka kita harus membaca dan juga merenungkan firman Tuhan serta memperkatakannya. Ingat saudara, firman itu adalah Tuhan sendiri, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat yang pertama. Bahwa pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Kita perlu saudara mendengar, menerima firman, rema daripada Tuhan sehingga kita bisa memiliki iman saudara. Oleh sebab itu ketika kita membaca Alkitab supaya kita bisa menerima firman dan rema daripada Tuhan, maka kita perlu berdoa terlebih dahulu. Ini penting saudara, untuk kita selalu berdoa sebelum membaca Alkitab. Supaya kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Mazmur 119 saudara ayat yang ke-18, pemazmur berkata, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Saudara, kita perlu berdoa, meminta Tuhan menyingkapkan sehingga firman yang kita baca itu kita bisa mengerti dan menjadi rema dalam kehidupan kita. Yang kedua saudara, bagaimana supaya kita bisa menerima firman Tuhan dan menerima rema? Memiliki sikap hormat terhadap firman. Pada waktu kita membaca Alkitab atau kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus memiliki hati yang mau diajar. Hati yang mau dinasehati saudara. Hati yang mau dikoreksi. Hati yang mau dibentuk dan ditegur oleh firman Tuhan. Ini penting sekali saudara.
Jangan kita mengeraskan hati, supaya kita bisa menerima firman, rema yang datang daripada Tuhan. Seperti dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 21, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Kita perlu menerima firman dengan hati yang lembut, hati yang mau diajar, hati yang mau dinasihati, hati yang mau dikoreksi, hati yang mau dibentuk, dan hati yang mau ditegur oleh firman Tuhan. Yang berikutnya, yang ketiga, kita baca dan renungkan itu berulang-ulang. Firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat yang ke-8 katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Kita juga harus belajar saudara untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bahkan kita juga bisa menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Sehingga ketika kita tidak membawa Alkitab pun, kita bisa merenungkan firman-Nya setiap saat. Mazmur 119 ayat 148 berkata, aku bangun mendalui waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Puji nama Tuhan. Setelah ini yang pertama yang kita bisa pelajari dari wanita pendaran ini. Dia menerima kebenaran firman yang menjadi rema dalam hidupnya. Sehingga imannya menjadi teguh, imannya bertumbuh saudara. Yang kedua saudara, kita belajar percaya kepada firman. Markus pasal yang kelima ayat 27 bagian B berkata, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara, ini yang kedua. Percaya kepada firman Tuhan. Apa yang dilakukan perempuan ini setelah ia menerima firman tentang Yesus? Dikatakan di tengah-tengah orang banyak ia mendekati Yesus dari belakang. Mungkin ketika kita membaca ayat ini sepertinya biasa saja. Tetapi ketika kita belajar tradisi Yahudi pada saat itu, maka kita akan mengerti bahwa iman percaya dari perempuan ini luar biasa. Saudara. Apa yang membuktikan bahwa dia memiliki iman yang luar biasa? Pertama saudara, menurut tradisi orang Yahudi, perempuan yang sedang menstruasi lebih dari 7 hari, itu dianggap kotor, tidak suci, dan harus diasingkan. Artinya tidak boleh dekat-dekat dengan banyak orang. Perempuan ini saudara sudah 12 tahun pendarahan. Jadi resikonya sangat besar. Ia bisa saja dilempari batu, dirajam oleh batu oleh orang-orang pada waktu itu. Yang kedua, di dalam keyakinan orang Yahudi, saudara, laki-laki memiliki posisi yang lebih dominan dibanding dengan perempuan. Jadi ketika saudara, ia berusaha untuk menerobos kerumunan orang banyak, maka perempuan ini pasti akan diusir dari kerumunan tersebut. Sebab laki-laki yang berhak untuk lebih dahulu berada di depan kerumunan tersebut. Jadi saudara, dipastikan sesuatu yang tidak mudah untuk bisa mendekati Yesus, terlebih untuk bisa memegang jubahnya. Tetapi karena wanita ini ia percaya akan firman yang ia terima, maka perempuan ini dengan berani mendekati Yesus. Apapun yang akan ia terima, resiko apapun, yang penting ia bisa mendekati dan memegang jubah daripada Yesus. Dan dia yakin dia akan sembuh. Puji nama Tuhan, saudara. Ini iman yang luar biasa, iman yang teguh, saudara. Bagaimana dengan kita, saudara? Adakah kita percaya sepenuhnya kepada firman-Nya? Seperti yang dimiliki, yang dilakukan oleh perempuan ini, saudara. Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat firman Tuhan ini menegaskan supaya kita menaruh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, saudara. Perhatikan saudara, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati.
Tidak boleh setengah-setengah, saudara. Jadi kita harus percaya kepada firman-Nya 100%. Apa tandanya, saudara? Kalau kita itu percaya kepada firman-Nya 100% segenap hati. Kita tidak lagi bersandar kepada pengertian kita sendiri. Sebaliknya kita selalu mengutamakan dan mencari kebenaran firman. Ini saudara, apa tandanya? Ini tandanya. Kalau kita tidak lagi bersandar kepada pengertian kita, tetapi kita belajar mengutamakan dan mencari kebenaran firman Tuhan. Mencari rema daripada Tuhan. Saudara. Berikutnya saudara, tidak berharap kepada manusia ataupun kekuatan sendiri, tetapi hanya berharap kepada pertolongan Tuhan. Kita percaya penuh kepada firman Tuhan. Dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Kita tidak lagi bersandar kepada pengertian kita. Dan juga kita tidak, saudara, berharap pada kekuatan pertolongan manusia. Tetapi yang kita utamakan adalah pertolongan daripada Tuhan. Dia yang menjadi jawaban atas setiap kehidupan kita. Efesus 1 ayat 19 berkata, saudara, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kuasanya akan bekerja hebat bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi ketika kita percaya penuh kepada firman-Nya, maka kita akan melihat, saudara, betapa hebat kuasa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Dia akan menunjukkan pertolongannya dan mujizatnya bagi setiap anak-anaknya yang mau berseru dan percaya kepada Dia. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, saudara, apa yang dimiliki oleh perempuan yang sakit pendaraan 12 tahun ini sehingga mengalami mujizat kesembuhan. Ia berkata sesuai firman, bukan sesuai keadaan. Hari ini kita juga belajar untuk belajar berkata sesuai firman dan bukan sesuai keadaan. Markus pasal yang kelima ayat 28 berkata, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun ini tidak menyerah dengan keadaan. Tetapi ia memperkatakan firman. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ia sudah mendengar bagaimana Yesus banyak melakukan mujizat. Ia menjadi percaya dan memperkatakan firman atas hidupnya. Ia tidak mau menyerah dengan situasi dan kondisi yang sedang dialaminya. Walaupun sakitnya parah. Demikian juga dengan kehidupan kita. Jika kita mau memiliki iman yang teguh, maka kita harus belajar untuk memperkatakan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8 bagian A berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Firman harus ada pada kita. Kita harus perkatakan setiap hari atas kehidupan kita. Pertama-tama, saudara, firman itu akan menguatkan keyakinan kita. Lalu saudara akan mengubah karakter dan pikiran kita. Karakter dan pikiran yang dipenuhi oleh firman Tuhan akan mengubah cara kita dalam bertindak, berkata-kata, bersikap, dan dalam mengambil keputusan-keputusan. Bahkan saudara, saat berhadapan dengan rintangan, masalah, suatu kondisi pergumulan hidup, kita sama sekali tidak merasa gentar karena percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa dan kemenangan atas kehidupan kita. Mengapa saudara kita perlu memperkatakan firman Allah? Karena itu adalah bukti bahwa kita percaya kepada. Kalau kita percaya kepada firman-Nya, maka kita harus memperkatakan firman itu berulang-ulang kali. Oleh sebab itu saudara, setiap hari sebelum kita memulai segala sesuatu, kita belajar mengucapkan firman atas kehidupan kita. Mengucapkan firman atas pekerjaan kita.
mengucapkan firman atas keluarga kita. Ucapkan, saudara. Belajar untuk bernubuat atas hidup kita. Jika saudara sedang sakit, katakan bahwa saudara akan disembuhkan oleh bilur-bilur Kristus. Oleh kuasa penumpahan darah Kristus, ada kuasa mujizat kesembuhan. Jika saudara sedang dalam proses Tuhan, belajar untuk mengucap syukur dan berkata bahwa saudara pasti akan keluar dan menjadi dewasa rohani setelah proses tersebut dan hal-hal yang lain. Saudara, ini adalah hal yang ketiga yang dimiliki oleh perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia melakukan, saudara, praktek untuk mengucapkan firman, iman. Dan ini menguatkan imannya sehingga imannya menjadi teguh. Yang keempat, saudara, yang terakhir, saudara, bertindak sesuai firman. Kalau kita membaca dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 44, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Saudara, perempuan ini bukan hanya saudara mengucapkan firman, tetapi ia mempraktekkan firman. Ia menjamah jumbai jubah Yesus. Kita memahami bahwa apa yang dilakukan wanita ini tidak mudah, punya resiko yang besar, tetapi tetap dia lakukan itu, saudara. Ia tetap penuh percaya kepada firman dan bertindak untuk mendekati Yesus dan menjamah jumbai daripada jubah Yesus. Dan ketika ia menyentuh jubah Yesus, seketika itu juga ia menjadi sembuh. Puji nama Tuhan. Lalu Yesus bertanya, siapa yang menjamahnya? Maka perempuan ini dengan takut dan gemetar mengakui bahwa dialah yang sudah menjamah Yesus dan memperoleh kesembuhan. Saudara, Yakobus pasal yang kedua ayat 18 mengatakan, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Saudara, iman harus disertai dengan perbuatan. Firman Tuhan hanya dapat mengubah kehidupan kita ketika kita mempercayai dan bertindak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Dengan kata lain, saudara, ketika kita bertindak sesuai firman, kita belajar taat, itu yang akan membuat iman kita menjadi nyata. Belajarlah, saudara, untuk bertindak sesuai firman yang sudah kita terima. Maka kita akan melihat perkara-perkara yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar dari perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun, yang mengalami kesembuhan secara ajaib dan luar biasa ketika dia menyentuh jumbai daripada jubah Yesus. Ada 4 hal yang dia miliki, yang dia lakukan, yang menjadi pelajaran bagi setiap kita. Untuk kita juga miliki dan kita lakukan. Yang pertama, kita harus menerima firman daripada Tuhan. Yang kedua, kita harus percaya kepada firman yang kita terima. Yang ketiga, kita harus memperkatakan firman Tuhan. Dan yang keempat, kita harus bertindak sesuai dengan firman. Dengan 4 hal ini, maka kalau kita miliki dan kita lakukan, iman kita akan menjadi teguh, saudara. Kita akan melihat perkara-perkara ajaib, perkara-perkara besar akan terjadi. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan, Tuhan akan nyatakan. Biar hari ini renungan firman ini menjadi berkat bagi setiap kita untuk memasuki bulan yang ke-10 di tahun 2023. Memiliki iman yang teguh
Biar segala musim kehidupan yang kita harus lewati bersama Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Kita bisa melewatinya dengan kekuatan dan kemenangan daripada Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian. Ketika kau hadapi semua pergumulan dalam kehidupan, kita seringkali tidak tahu apa yang harus kita pilih. Tapi kita percaya hanya Tuhan tempat jawaban kita. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Mari katakan, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari. Ada janji Tuhan untuk setiap kita. Janjinya itu ya dan amin, yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari sembah Dia. Oh dialah pasyanda la 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 la. Oh dialah pasyahanda la pakuri alapa. Ya handa la pakuri alapa. Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu, bahwa di dalam Engkau ada kepastian keselamatan, ada kepastian penyertaan Tuhan, ada kepastian pertolongan Tuhan. Bahkan kami menerima anugerah kesembuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Biar hari ini kami belajar seperti wanita yang sakit 12 tahun pendarahan, sakit yang parah, tetapi ketika dia percaya kepada Engkau Yesus, dia menerima firman rema, dia belajar percaya, memperkatakan itu dan bertindak. Mujizat terjadi, dia disembuhkan. Hari ini juga untuk setiap umat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, kami percaya Tuhan, kuasa kasih-Mu tidak pernah berubah. Janji-Mu seperti fajar, setiap hari matahari terbit, tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu ya dan amin. Oh dialah pasyahana, di tengah-tengah pergumulan dari umat-Mu, kami berseru kepada nama Yesus, nama di atas segala nama. Biar kuasa mujizat terjadi, pertolongan daripada Tuhan. Yang membutuhkan tuntunan daripada Tuhan hari ini Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan menuntun hidup mereka.
yang sedang lemah imannya dikuatkan kembali, sehingga memiliki iman yang teguh, iman yang tidak tergoyahkan. Sekalipun mereka belum melihat hasil dari apa yang mereka doakan, tapi mereka percaya pasti satu kali mujizat akan terjadi dan pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap keluarga, biar dikuatkan, diteguhkan, yang sedang mengalami pergumulan, kesulitan ekonomi, yang sedang terlilit oleh hutang, yang sedang mengalami masalah-masalah dalam bisnis pekerjaan. Hamba-Mu berdoa biar ada mujizat daripada Tuhan. Pintu-pintu mujizat Tuhan bukakan. Kami minta kasih anugerah Tuhan. Rumah-rumah tangga yang sedang mengalami goncangan juga. Hubungan-hubungan yang tidak harmonis suami istri, anak orang tua mertua, anak mantu. Hari ini juga hamba-Mu berdoa supaya terjadi pemulihan, terjadi rekonsiliasi. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil. Di dalam Engkau ada jawaban Tuhan. Mereka juga yang sedang mengalami sakit penyakit, bahkan sakit penyakit yang parah. Hamba-Mu berdoa oleh pilur-pilur Kristus, sakit penyakit disembuhkan. Seperti wanita yang sakit pendarahan dalam satu jamahan, maka kuasa mujizat terjadi. 12 tahun menderita, tapi dalam satu hari mujizat terjadi. Dalam satu momen mujizat terjadi. Itu juga yang terjadi dalam setiap kehidupan umat-Mu. Yang percaya kepada Engkau, tidak ada perkara mustahil. Terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya pertolongan datang daripada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap sedang mengikuti ibadah ini, saya mengajak kita semua mempersiapkan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita nyanyikan pujian Tak Terukur Kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita ambil roti dan juga cawan. So, setiap kali kita makan dan minum perjamuan kudus, kita dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Kita mengingat karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa saya, dosa saudara dan dosa umat manusia. Supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada kepastian pengampunan dosa, ada kepastian kehidupan kekal bagi setiap kita yang percaya dalam Kristus Yesus Tuhan.
Mari kita angkat roti ke atas. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap. mari kita angkat cawan ke atas. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan iman. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan haleluya. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Dari pujian, penyembahan, firman, dan perjamuan kudus, memberkati setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Iman-iman yang lemah dikuatkan kembali, sehingga setiap umat Tuhan memiliki iman yang teguh. Terima kasih untuk hari ini. Di awal bulan yang ke-10 ini kami minta berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati setiap pribadi, setiap keluarga, setiap pekerjaan, usaha, pelayanan, juga kesehatan daripada umat-Mu Tuhan. Memberkati seluruh persembahan hari ini, baik persekutuan misi pembangunan ucapan syukur, diberkati oleh Tuhan. Kami belajar memberi dengan sukacita, dengan sukarela, dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus,
seterusnya percaya dia diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.